Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Ade Suhendi SPD, calon Guru Penggerak Angkatan 11, Guru Matematika, Unit Kerja SMP Negeri 1 Patok Besi, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Di sini saya akan memaparkan modul 1.3 yaitu visi guru penggerak, pernyataan prakarsa perubahan, dan saya sendiri kelas A kelompok 2. Di mana Bapak Usep Sutandi SPDMM sebagai fasilitator kelompok A, kemudian Bapak Yusuf Gumelar SHIMPD sebagai PP kelompok A 05 dan Bapak Ade Jajang Jelani SPD sebagai PP kelompok A 138. Di sini saya kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Ade Suhendi SPD dari SMP Negeri 1 Patok Besi. Kemudian ada Bapak Osan SPD dari SMP 1 Pabuaran dan Ibu Yuli Islami SPD dari SMAN 1 Jampang Kulon. Dan Ibu Ernawati dari SD Salam Pabuaran. Pernyataan prakarsa perubahan. Di sini kami bersama kelompok melakukan diskusi dan berkolaborasi. Yang pertama itu menentukan satu visi bersama, dan yang kedua membuat satu pernyataan prakarsa perubahan berdasarkan visi yang sudah disepakati bersama kelompok. Dan yang ketiga merancang satu rencana perubahan sesuai alur bagja lengkap menggunakan kanvas bagja. Profil pelajar Pancasila yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua itu mandiri, dan yang ketiga bergotong royong. Yang keempat berbineka global. Yang kelima yaitu bernalar kritis, dan yang keenam itu adalah kreatif. Yang pertama visi dari saya sendiri yaitu Ade Suhendi, mewujudkan semua warga sekolah yang beriman dan bertakwa serta berbudi pekerti baik dengan menjunjung tinggi nilai budaya dengan memberikan pelayanan terhadap murid untuk menggali potensi dari keragaman murid agar sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Visi yang kedua yaitu dari Bapak Osan SPD, di mana dia visinya yaitu sapa, salam, santun, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mewujudkan profil pelajar Pancasila. Visi berikutnya yaitu dari Ibu Yuli Islami SPD, terwujudnya generasi yang beriman, cerdas, berakhlak, dan berkarakter profil pelajar Pancasila. Kemudian visi yang terakhir yaitu dari Ibu Ernawati SPD, di mana visinya mewujudkan generasi pembelajar yang unggul dalam prestasi, terampil, berakhlak mulia, peduli lingkungan, berlandaskan iman dan takwa. Dari masing-masing visi dari kelompok 2 sehingga kami menyepakati visi bersama yaitu terwujudnya generasi muda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, unggul dalam prestasi. Pernyataan prakarsa perubahan, di mana di sini mengembangkan potensi murid dengan pemanfaatan teknologi untuk pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid. Aset yang diberdayakan, yang pertama fasilitas yang dapat digunakan baik dari sekolah atau dari murid itu sendiri, bisa Chromebook ataupun HP. Dan yang kedua kolaborasi antar semua warga sekolah, diantaranya ada kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua murid. Untuk alur bagja prakarsa perubahan, di mana B-nya itu buat pertanyaan utama. Nah, untuk pertanyaannya, bagaimana cara menggali potensi dari keragaman murid yang ada di sekolah melalui pemanfaatan teknologi? Nah, untuk tindakannya, yang pertama, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Dan yang kedua, membuat observasi kelas. Dan yang ketiga itu menerapkan pembelajaran berbasis teknologi. Yang berikutnya, ambil pelajaran. Untuk pertanyaannya, yang pertama, siapakah di sekolah yang mempunyai kelebihan tentang pemanfaatan teknologi? Untuk tindakannya, mengadakan wawancara dengan rekan guru tentang bagaimana mereka menggunakan teknologi di kelas dalam pembelajaran. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu teknologi pembelajaran apa saja yang digunakan? Sedangkan tindakannya, mencari referensi berupa media teknologi pembelajaran
yang sesuai untuk meningkatkan hasil belajar murid. Untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar murid. Sedangkan untuk tindakannya atau penyelidikannya yaitu mengidentifikasi teknologi yang dikuasai oleh guru dan murid supaya pembelajaran lebih menyenangkan. Berikutnya G, di mana G di sini adalah gali mimpi. Untuk pertanyaannya yaitu bagaimana pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan hasil belajar murid. Kemudian, bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi diterapkan dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Sedangkan di sini tindakan atau penyelidikannya adalah memilih aplikasi yang sesuai dengan pembelajaran murid yang menarik dan menyenangkan. Berikutnya J, di mana di sini jabarkan rencana. Pertanyaannya, langkah-langkah apa saja dalam pembelajaran untuk memulai pembiasaan penggunaan teknologi? Untuk tindakannya, membuat perangkat pembelajaran LKPD yang berbasis online atau instrumen penilaian. Berikutnya pertanyaannya, media apa saja yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Nah, untuk tindakannya di sini bisa menggunakan TikTok, IG, Google Sheet, Quizzes, dan lain-lain. Sedangkan untuk pertanyaan yang ketiga yaitu sumber daya apa yang dibutuhkan untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi. Nah, untuk tindakannya itu sendiri, di sini menyediakan infrastruktur teknologi yang memadai. Untuk yang terakhir yaitu A. Di sini A, atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab dalam memonitor agar jalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan baik dan konsisten? Nah, untuk tindakannya atau penyelidikannya, itu yang pertama membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi setiap minggunya. Yang kedua, mengukur tingkat kepuasan guru dan murid terhadap penggunaan teknologi. Dan yang terakhir, yang ketiga, melakukan evaluasi terhadap proses belajar mengajar berbasis teknologi. Tanggapan dari kelompok lain. Di sini yang menanggapi yaitu Ibu Lisani Kurnia SPD, di mana beliau menanggapi lebih ditekankan dan difokuskan terkait kompetensinya dan bagaimana tindak lanjut dengan profil pelajar Pancasila. Apakah kreatif, berpikir kritis, atau yang lain, dan bagaimana tindak lanjut agar terus berjalan kegiatan tersebut. Nah, di sini kami menjawab atau memaparkannya, yaitu kompetensi yang ditekankan adalah keberpihakan kepada murid. Agar pembelajaran lebih menyenangkan dengan berbasis teknologi ini akan meningkatkan kreativitas dan berpikir kreatif murid, dan agar berkelanjutan, yaitu diperlukan kolaborasi antara semua guru untuk memantau dari semua kegiatan ini. Selanjutnya ada sesi tanya jawab, di mana dari kelompok 2 ada pertanyaan dari kelompok 1 ataupun kelompok 3. Nah, kebetulan pertanyaan pertama itu dari kelompok 3, yaitu Ibu Siti Nurrohmah SPD. Di mana pertanyaannya, apa tujuan dari visi unggul dalam prestasi? Kebetulan di sini yang menjawabnya adalah Ibu Yuli Islami SPD. Beliau menjawab, menghasilkan lulusan yang berpotensi melanjutkan perguruan tinggi, berkarakter kebangsaan, dan mampu berpikir kreatif dan inovatif. Pertanyaan berikutnya yaitu dari kelompok 3, Bapak Fahmi Abdullah, di mana beliau bertanya, bagaimana cara meyakinkan orang tua terkait pembelajaran menggunakan HP yang identik banyak negatifnya dibandingkan positifnya, dan bagaimana atau dari mana internet atau kuotanya itu sendiri. Kebetulan waktu itu saya sendiri yang menjawabnya, yaitu dengan mengundang orang tua terlebih dahulu untuk memberikan pemahaman bahwa penggunaan HP tidak semuanya bersifat negatif. Dan kuota itu sendiri bisa menggunakan di sekolah atau dengan pribadi murid. Pertanyaan berikutnya masih tetap dari kelompok 3, yaitu Ibu Neng Kresnawati SPD, di mana beliau bertanya, apa tujuan dari visi unggul dalam prestasi? Nah, kebetulan yang menjawab yaitu Ibu Yuli Islami SPD. Beliau menjawabnya, menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan dalam teknologi sebagai bekal memasuki dunia kerja. Pertanyaan terakhir yaitu dari Bapak Yudi SPD, di mana beliau bertanya, apakah diperbolehkan murid membawa HP ke sekolah
berkaitan dengan penggunaan teknologi. Nah, kebetulan saya juga yang menjawabnya, yaitu langkah pertama meminta izin terlebih dahulu kepada atasan atau kepala sekolah dan berkoordinasi dengan para wakasek agar dalam pelaksanaan murid tidak mensalahgunakan HP tersebut dengan didampingi oleh para wali kelasnya masing-masing. Kesimpulannya adalah prakarsa perubahan yang dapat diterapkan dalam kegiatan untuk pembaharuan yang bisa dilaksanakan di sekolah, murid menggunakan dan menerapkan teknologi digital, sehingga pembelajaran menyenangkan dan keberpihakan kepada murid. Maka perlunya koordinasi dengan kepala sekolah dan berkolaborasi dengan rekan guru dan orang tua agar terlaksana secara berkelanjutan. Dokumentasi diskusi kelompok 2. Di sini kami melakukan jumit sebelum melakukan presentasi dan ada dokumentasi saat presentasi juga. Demikian paparan visi dan prakarsa perubahan modul 1.3 dari saya. Jadilah guru penggerak yang selalu membuat perubahan yang positif. Semoga kita selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.